Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya Masjid Al-Islam yang kami hormati. Ini adalah malam ke-21, sudah masuk waktu itikaf menurut mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan masuknya ba'da subuh, tetapi ini dhaif ya. Kalau ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW masuk ke itikaf ba'da subuh, itu maksudnya malamnya sudah ke masjid, tetapi subuhnya baru masuk tempat itikaf. Jadi tempat itikaf beliau itu sendiri, tidak bergabung dengan jamaah yang lain. Karena mana itikaf itu adalah ya, menyendiri dan bersemedi mudahnya. Itqala li abi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Surat Al-Anbiya 52 ya. Ingat ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada bapak dan kepada kaumnya, kenapa kalian dengan berhala-berhala ini iktikaf? Jadi orang musyrik sudah iktikaf pada zaman dahulu di depan berhala-berhala. Kalau orang Jawa sudah beriktikaf di gua-gua, namanya semedi. Orang Islam iktikafnya di Masjid Al-Islam. Jadi itikaf itu bukan sesuatu yang baru. Sejak diciptakan manusia pertama kali sudah ada itikaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ibu-ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum jadi nabi sudah itikaf di gua Hira. Ya. Makanya pengertian iktikaf adalah bukan sekedar duduk dan tinggal di masjid, tetapi itikaf itu sebenarnya isolasi mandiri. Makanya cocok dengan musim COVID-19, harus isolasi mandiri tapi tempatnya di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggaulin mereka, menggaulin istri-istri sedang kalian berada di itikaf di masjid. Para ulama menyimpulkan bahwa syarat itikaf harus di masjid. Maka ibu-ibu, para akhwat, kalau mau itikaf di masjid, tidak sah itikaf di rumah, walaupun disebut dengan isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri khusus umat Islam pada bulan Ramadan ada di masjid. Kata isolasi mandiri berarti jaga jarak. Makanya benar tadi, tidurnya harus berjauhan. Satu, kemudian jangan sering berinteraksi fisik. Makanya para ulama menjelaskan puasa dan itikaf itu, satu, disunahkan banyak meninggalkan bicara. Ya kalau itikaf ngobrol, nggak itikaf itu kumpul-kumpul. Ya cuma pindah ke masjid aja. Makanya pada kalau mau itikaf kurangi bicara. Karena Anda sedang bersemedi, Anda sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh kalau lagi ceramah ada yang bicara, itu itikafnya sudah berkurang itu, ibu-ibu ya. Jadi kalau mau itikaf ya, tidak banyak bicara. Yang kedua, tidak banyak makan. Yang ketiga, tidak banyak minum. Maka sebenarnya itikaf nggak perlu biaya, Pak Giono. Karena mengurangi makanan dan mengurangi minuman. Minum dan makan itu seadanya maksudnya. Tapi kalau di masjid ini banyak makan dan minumnya, nilai itikafnya berkurang. Makanya makan dan minum sekedarnya. Jadi kurangin ngobrol. Ini para ulama menjelaskan, kurangi bicara dengan manusia, bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, baca Al-Qur'an, murojaah. Kedua, kurangi makan. Makanya jangan banyak-banyak, jatah sahurnya setengah aja.
Kemudian jangan banyak minum. Loh ini beneran nih. Ya, memang begitu itikaf. Kemudian tidak banyak makan, tidak banyak minum, tidak banyak tidur, kurangi waktu tidur. Ya. Dan kelima, tidak banyak bergaul dengan manusia. Tidak banyak bergaul dengan manusia berarti benar pada musim COVID-19 ini jaga jarak, jangan banyak bicara, jangan banyak bergaul. Makanya kalau itikaf jangan ngumpul-ngumpul gitu, yang satu di pojok kanan, yang satu di pojok kiri, yang satu di pojok depan sebelah kanan, yang satu di pojok kiri sebelah depan, yang satu di tengah. Tengah pun tengah sono, tengah bagian kanan, tengah bagian tengah, tengah bagian kiri. Itu namanya itikaf. Kalau mau ngobrol sedang itikaf. Makanya pakai masker supaya nggak ngomong, ya gitu. Itu itikaf yang sunnah. Maka katakan musim COVID-19 ini sebenarnya menggiring kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka itikaf itu benar, tidak boleh banyak-banyak. Kapasitas masjid Al-Islam ini mungkin hanya 20 Pak Giono, tapi nggak apa-apa lah 40 karena semangat. Tapi kalau melebihi 100 seperti zaman normal itu, nilai itikafnya sudah berkurang. Kalau 100 tidurnya sudah susah, ya. Kemudian ya masjidnya penuh, nilai itikaf sudah berkurang. Maka paling baik adalah itikaf di masjid yang ada Jumatannya tapi sepi pesertanya. Sepi pesertanya bagus, semakin dikit semakin bagus. Maka Pak Giono kalau ada yang mengundurkan diri 2 orang bagus, nggak usah ditambah lagi. Supaya itikafnya lebih sedikit. Nah, begitu. Kalau ngikuti sunnah ya. Tapi kalau nambah pendaftaran terus sudah jauh dari sunnah, tujuan itikaf berkurang. Oleh karena itu diharapkan pada itikaf ini kita ada target pada hadirin rahimakumullah. Targetnya apa? Mengulangi satu surat atau membaca surat Al-Baqarah 10 kali. Setiap hari selesai Al-Baqarah, itu minimal. Begitu caranya. Jadi tidak harus ada target, nggak sekedar tidur, makan, sholat, tidur, makan, sholat. Targetnya apa? Nggak ada target. Boleh targetnya khataman Al-Quran, tapi lebih baik murojaah. Kalau khataman tidak paham isinya apa, kamu sudah khatam berapa kali? 10 kali Ustaz. Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Nah, jadi ngejar pahala, mendingan kita mengulang-ulangi surat-surat tertentu yang kita hafal. Makanya ambillah ayat-ayat favorit tahun ini. Ayat favoritnya apa? Ini surat Al-Imran 133. Ayat favoritnya ada surat Al-Baqarah 185, surat Al-Baqarah 255 umpamanya. Surat Al-Baqarah 102 itu tentang sihir, tentang Nabi Sulaiman, itu baru Al-Baqarah. Belum surat Ali Imran, ya, belum surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 4 tentang pernikahan itu. Ayat 34 Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pokoknya ada ayat favorit. Wala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tentang tahkim dengan Al-Qur'an. Surat An-Nisa 65 umpamanya. Belum surat-surat yang lain. Sehingga kita keluar dari itikaf itu sudah hafal ayat-ayat tertentu. Kalau sudah begitu nggak ada sempat ngobrol. Ngobrol pun cuma nanya makanannya di mana, sudah habis belum, gitu aja. Tidak ngobrol masalah lain, apalagi masalah politik, ya. Itikaf bukan untuk ngobrol masalah politik, ya. Berarti itikafnya sudah apa? Sudah berkurang nilainya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, menjawab yang ditanyakan Pak Giono tadi tentang sholat taraweh. Jadi pada hakikatnya sholat taraweh itu malam hari. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sholatnya sendiri. Kemudian para jamaah ikut selama 3 malam, kemudian diberhentikan. Maka sampai sekarang kita sholat tarawih itu mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena pada zaman Nabi tidak ada, pada zaman Abu Bakar Siddiq nggak ada, adanya pada zaman Umar bin Khattab sholat tarawih berjamaah. Dan ba'da Isya ini baru akhir-akhir ini, karena kalau sholatnya malam nggak ada yang datang. Nah, mumpung jamaah datang sholat Isya, langsung sholat tarawih. Jadi sholat tarawih berbeda dengan sholat malam. Sholat malam itu berbeda dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu dilakukan setelah kita tidur.
Boleh enggak kita sholat taraweh 8 rakaat? Boleh. Nanti witirnya di akhir malam. Makanya sholat witir itu cuma sekali semalam. La witroni fi lailatin, tidak ada sholat witir 2 kali. Ya, sebenarnya ada 2 alternatif Pak Giono ya. Boleh kita ngadakan sholat witir habis isya, malamnya nggak usah sholat witir. Atau tadi sholat isaknya, tarawehnya tidak ada witir, nanti dilanjutkan malam harinya bangun sholat tahajud 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Tetapi yang sudah sholat witir ba'da isya tidak boleh sholat witir lagi di akhir. Ya. Makanya kita sarankan jamaah yang sering saya lihat para mu'takifin di Al-Islam ini pada sholat witir habis isya banyak nggak ikut. Ini salah kaprah. Kenapa Anda nggak ikut sholat tarawih ba'da isya? Oh, mau sholat malam Ustaz? Tidak. Selama Anda di masjid Al-Islam maka harus ikut sholat. Kalau nggak mau ikut sholat, ke bawah, ke aula. Karena kalau satu ruangan ini harus steril dari orang yang nganggur. Walaupun baca Al-Quran nggak boleh. Kalau ada orang sholat, ya ini fikih dan para ulama menjelaskan ini bahwa kalau ada sholat berjamaah tidak boleh ada orang yang duduk di belakang nggak sholat jamaah. Walaupun itu sholat sunnah. Kenapa? Karena berjamaah sholat taraweh. Yang tidak mau sholat jamaah taraweh ba'da isya harap ke bawah. Tapi kan di bawah ngapain? Di bawah paling main HP. Di bawah malah, maka sebaiknya ikut semuanya. Saya senang kalau diwajibkan peserta itikaf ikut sholat tarawih ba'da isya. Kemudian nanti sholat malam baru yang nyunah gitu. Sholat malam boleh ikut boleh enggak. Tapi di bawah kalau enggak ikut. Ya. Sehingga tidak ada jamaah yang tidak ikut sholat tarawih. Karena tujuan itikaf itu kan banyak sholat, bukan main HP kan. Sholat 2 kali boleh sholat taraweh 8 rakaat, kemudian nanti malam sholat lagi 8 rakaat tambah 3 rakaat. Ya, insya Allah itulah yang dipilih oleh mayoritas ulama. Ketiga, soal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu masih misterius sampai sekarang. Ya. Memang kita dianjurkan untuk iktikaf dan ibadah pada malam ganjil, tetapi tidak menutup kemungkinan malam genap pun ada Lailatul Qadar. Ini khilaf di kalangan para ulama. Dan Lailatul Qadar itu bisa terulang. Ya, tidak pada satu malam. Buktinya sekarang di Indonesia malam, di Saudi masih sore, di Amerika masih siang. Berarti Al-Islam malam ini dapat Lailatul Qadar, Saudi Arabia belum dapat, nanti dapat lagi. Berarti kan muter tuh Lailatul Qadarnya. Makanya dikatakan bahwa kadang Lailatul Qadar di sini ganjil, di tema lain genap. Makanya jangan terpana dengan malam ganjil. Artinya kalau malam ganjil itikaf, kalau nggak malam ganjil tidur, enggak. Seluruhnya itikaf, makanya seluruhnya beribadah kepada Allah. Jangan-jangan malam Lailatul Qadarnya itu justru di akhir malam 29. Ya, kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu bukan fisik satu kayak makanan direbutkan orang, enggak. Lailatul Qadar tergantung kepada hatinya masing-masing. Kalau masing-masing hatinya khusyuk pada waktu beribadah, pada waktu sholat, pada waktu baca Al-Quran, pada waktu munajat, hatinya benar-benar khusyuk, benar-benar fokus dan takut sama Allah, maka itulah dapat Lailatul Qadar. Walaupun malamnya berbeda, fulan dapat malam Lailatul Qadar malam 21, fulan dapat malam 23, karena khusyuknya dia pada malam 23. Pada malam 21 enggak khusyuk karena kecapean baru dari luar umpamanya. Jadi bukan satu waktu yang kemudian diperebutkan orang, tergantung kepada hatinya masing-masing. Kemudian para hadirin rahimakumullah, tanda orang dapat Lailatul Qadar itu bukan satu malam itu aja. Wah, saya sudah dapat Lailatul Qadar, kenapa enggak qiyamul lail? Sudah dapat kok, akhirnya dia pulang tidur. Tanda orang dapat Lailatul Qadar itu pertama, sebelumnya ada mukadimahnya, sejak awal Ramadan sudah rajin dia. Oh, ini tanda orang akan dapat Lailatul Qadar karena sejak awal Ramadan dia rajin.
Dan setelah dapat Lailatul Qadar tambah rajin, setelah Lailatul Qadar infaknya lebih banyak, lebih rajin ke masjid, lebih rajin baca Al-Quran. Oh berarti kemarin dia dapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu dampaknya sebelum dan sesudahnya, terutama sesudah dapat Lailatul Qadar itu pasti orangnya baik. Tidak mungkin ya orang dapat Lailatul Qadar kemudian habis Ramadan dia tidur terus, nggak mungkin, pasti lebih rajin. Maka para hadirin rahimakumullah, marilah kita minta kepada Allah istiqomah di dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. Mumpung 10 terakhir bulan Ramadan ya, kita bersungguh-sungguh ya untuk melaksanakan bulan Ramadan ini. Kalau malam ini waktunya dibatasi, insya Allah setiap pagi kita hadir di masjid ini untuk mengkaji buku Banyak Jalan Menuju Surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga semuanya. Ini tanggal 20 Ramadan, sudah tahu, sudah berlalu. Bunyi beduk bertalu-talu. Jangan engkau tidur melulu, lihatlah langit yang luas dan biru. Bacalah Al-Quran, jangan engkau malu. Iman dan takwa ditingkatkan selalu. Allah Tuhan kita pasti tahu. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.